mungkin situasi dan kondisi di setiap suatu pekerjaan, ya, di tempat satu tempat yang lain, situasi dan posisi kon ini itu bisa berbeda-beda. Tapi inti daripada dasar untuk menjaga sebuah nilai-nilai kebaikan, ya, kita sebagai WNI di Indonesia itu harus memahami Pancasila, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kita berjumpa lagi dalam membahas tentang bagaimana kita masyarakat, bagaimana kita hidup di dunia ini bersama-sama. Kemarin saya telah membahas sebelum ini, ya, telah membahas tentang kesalahan memahami arti sukses. Mana kita telah menjelaskan bahwa sukses itu umumnya orang kaya. Tapi belum tentu orang kaya itu sukses, dan belum tentu orang miskin itu tidak sukses. Kesuksesan adalah jika kehidupan kita ini adalah banyak memberi manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain melihat kita adalah baik. Itu baru kita sukses. Ini secara normal. Beda dengan orang baik difitnah, bikin air lagi, ya. Para anbiya dulu difitnah, dipojokkan dan sebagainya. Terus beberapa cerita orang-orang sholihin juga difitnah dan sebagainya, tapi dia tetap baik. Dalam artian penilaian dari orang-orang yang memang orang itu adalah orang-orang yang berniat baik, berhati baik. Baik, saya tidak akan mengulang lagi tentang kesalahan memahami arti sukses. Ya, di sini saya akan mengisahkan suatu kisah nyata tentang bagaimana ketika orang itu bersikap, terutama di dalam hal ini, dalam kehidupan itu jelas, ya, hal-hal yang bersinggungan antar manusia itu pasti terkait dengan tentang harta dan yang sekitarnya. Itu pasti. Baik, saya akan menjelaskan di sini tentang sebuah kisah terjadi. Saya tidak akan menjelaskan person yang mengalami, dan juga saya tidak akan menjelaskan berhubungan dengan siapa saja. Kisah terjadi pada tahun 87 hingga 88, 1987 hingga 1988. Ada seseorang pemuda itu juga di satu instansi, ya. Di sana dalam pekerjaannya ini dia telah disodori suatu tugas apa yang harus dikerjakan. Saya juga akan menjelaskan pekerjaannya apa dan instansinya apa. Ini untuk safety, ya, privasi. Di suatu kerja di suatu instansi, mendaftar dan diterima, terus ditunjukkan tugasnya apa. Yang saya mau jelaskan di sini, ya, seperti kemarin sudah saya singgung. Pemuda ini setelah mendaftar dan melihat tugasnya, terus dia terima karena dia bisa menjalankan tugas itu tadi. Di sana aturnya mulai bekerja jam 8 pagi hingga jam 12. Jam 12 hingga jam 1 itu istirahat. Dan dilanjut lagi jam 1 hingga jam 4. Perjanjian di sini dengan bekerja dari 8 sampai jam 4, istirahat 1 jam, ya, dengan libur dalam 1 minggu, itu 1 hari, itu hari Minggu. Pada saat itu hari Minggu saja, 1 minggu pada saat itu, hari Minggu saja,
Di situ dengan diberi bulanan, ya, gajian dengan nilai tertentu. Pada saat itu pemuda itu mendapatkan gajian di bawah 100.000. Ya gede, dalam pada saat itu gede, mungkin kalau tahun 87 gaji 100.000 lumayan gede. Apa namanya? Tapi dia itu di bawah 100.000. Baik. Walhasil saya lanjutkan. Dia mulai bekerja. Masuk. Begitu masuk, majikan dia bertanya sama majikannya, saya tahu tugas saya apa. Terus memulainya bagaimana? Pemimpin perusahaan, pemimpin instansi itu memanggil salah satu pegawainya. Si Bulan, mari, ya. Ini mau kerja, apa tujuannya cuma apa kerjanya? Udah bekerja. Tidak diajak duduk, dia bisa ngobrol, itu tidak. Hanya langsung tuju aja. Ya, pokoknya kamu ngikuti orang itu aja. Nah, ya udah, jalan. Mulai bekerja. Tidak ada sebuah komunikasi yang jelas antara majikan dengan pegawai. Satu hari, 2 hari berjalan, sehingga pemuda ini menjadi bergaul dengan orang-orang yang di kantornya itu. Akrab sekali. Terjadi beberapa pemahaman tentang di sini harus sabar dan sebagainya. Sampai pada harus mendapat gajian tanggal 1. Orang kantor bilang, itu manajer datang dari pusat, gitu. Itu pasti bawa duit. Ya, Pak datang, ya, manajer sangat bagus. Memberitahu ini gajian sudah saya bawakan ini, kalian gajian. Jadi di kantor itu sebetulnya sangat bagus. Jika tanggal 1 tanggal merah atau libur, maka gajian ini diberikan akhir bulan sebelum tanggal merah. Sudah datang dananya untuk memberi gaji kepada karyawan. Jadi kalau seandainya tanggal 1 itu bukan tanggal merah, ya sesuai dengan aturan tanggal 1 gajian. Tapi apa yang terjadi? Dari pusat, kantor pusat memberikan gajian itu sesuai tanggal 1, tapi pemimpin instansi di situ menggaji kadang-kadang tanggal 1 belum diberikan. Bisa tanggal 5, bisa tanggal 7. Itu pun 100% dari gaji kadang hanya diberikan 50%. Nanti termin. Setelah itu, setelah setengah bulan, baru nanti yang sisanya. Terus pasang itu. Tidak tahu gimana itu. Dan semua pegawai tidak berani berkutik. Karena sangat keras sekali. Majikannya itu sangat keras. Kalau tidak suka hati membentak. Udah. Ya udah, itu berjalan. Akhirnya pemuda ini berpikir, wah kalau semacam ini bagaimana ya kerja. Akhirnya ngakalin ini pemuda. Oh kalau begitu saya harus melakukan bon sebelum gajian. Justru tarik uang full keluar sebelum gajian datang, udah anggap aja di gajiannya tanggal dia bon. Bisa, kalau di bon bisa, aneh kan? Sampai full gajian juga ketika gajian. Terus yang kedua, cara menggaji, memberikan gajian kepada pegawai itu tadi. Bukan dipanggil ke kantor secara empat mata atau di-uploading, setelah itu diserahkan secara baik-baik kepada pemuda. Saat itu tidak menggunakan transfer ya, jadi masih agak jarang menggunakan transfer. Seringnya cash, uang cash. Pada saat itu uang cash belum rata, orang punya belum rata, bahkan pemuda itu sendiri belum memiliki rekening bank.
belum. Dan tidak semua orang punya rekening bank pada saat itu. HP pun belum ada. Pada tahun 87 itu belum ada HP. Yang punya HP itu ya majikannya aja, dan itu pun HP yang gede. Makanya gajian itu cash, diberikan secara cash. Itu cara memberi gajian itu kadang-kadang di depan orang banyak dipanggil namanya, ya pulang kemari, ini ambil gajian kamu. Dan uang itu dijembreng, ini uangnya. Sehingga pegang-pegangan, wah gajian ya, wah ini ada yang harus teriak-teriak. Nah, satu persatu dipanggil semacam itu. Coba, ya kaya, penghasilannya banyak orang memastikan itu. Ya pegawainya itu satu. Tapi bagi kerjaan betul, kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore, tidak ada piket. Karena sampai jam 2 malam. Dan itu tidak ada tambahan gajian. Ya udah, anggapnya kamu berpegawai di sini, makan di sini, kamu harus mengikuti semua aturan di sini, ya harus ada piket. Ya kerjanya nanti kadang ada suatu kerjaan itu nanti tiap hari itu mesti ada. Itu kadang-kadang habis jam 4 itu tidak langsung pulang, harus menyelesaikan banyak hal. Di situ sampai kadang-kadang sampai jam 2 malam. Saya tidak mau ceritakan kerja apa. Sebenarnya yang kalau saya ceritakan kerjanya apa, tapi tidak ini untuk safety ya. Untuk apa. Karena itu sudah masa lalu. Ya tahun 87. Itu bisa sampai jam 2 malam, kadang sampai jam 4. Kadang harus sebelum jam 4 ini harus menuju dari suatu kota lain dan ditentukan jam 5 pagi harus sudah sampai di sasaran. Kalau tidak, maka kena bis. Wah. Tapi bulanannya tetap sesuai dengan perjanjian kerja 8 jam 8 sampai jam 4 sore. Saat itu tahun 87 hingga 88. Pekerjaan semacam ini akhirnya pemuda ini tahun 88 menyatakan keluar karena udah nggak kuat di situ dan keluar. Sebetulnya banyak ditahan oleh beberapa orang. Bosnya yang di pusat ini juga menahan karena sudah kuat, pulang ke kotanya. Berjalan dengan membawa sebuah kesan bekerja dengan orang lain semacam itu luar biasa, termemori. Pemuda ini berjalan sampai pemuda ini bekerja di instansi lain yang lebih ringan, yang kerjanya hanya dari pagi sampai siang saja. Ya, sisanya dia mencari suatu kerjaan serabutan apa saja pada saat itu. Ini proses berjalan sampai suatu saat pemuda ini antara tahun 94 95 antara itu pemuda ini membuka suatu produksi home industri sendiri. Pertama dibuat sendiri bersama temannya. Rupanya home industri ini jalan, ada yang minat beli. Memang butuh peningkatan produksi yang ada, butuh mencari orang yang bisa menjadi pegawainya dia. Ini dia punya pegawai. Terus pemuda ini karena memiliki pengalaman kesan yang negatif, kesan yang tidak enak tahun 87 ketika bekerja dengan orang, dia membuka dendam, malah dia berpikir ternyata pegawai kalau begitu kan hasilnya seperti ini. Saya akan melakukan yang sebaliknya. Intinya manusia itu harus dibaiki, tidak boleh langsung ditekan, lalu menghasilkan efek negatif. Maka pemuda ini ketika memiliki pegawai dikasih tunjuk pekerjaanmu jam sekian sampai jam sekian dan yang dikerjakan hanyalah ini tidak ada lain dan segera akan menyuruh lainnya. Nah, gajian kamu sekian. Pada saat itu gajinya bukan bulanan, harian. Terus satu hari
umumnya pada saat itu orang satu hari di kotanya itu kerja dari pagi sampai sore diberi uang 1.500, itu tahun 94 ya, 94, 95, 1.500. Oh kamu 1.500, saya beri 2 kali lipat, saya gaji kamu 3.000. Tapi orang ini bukan saya ambil, orang ini bukan mengambil dari pekerja orang yang kerja di tempat orang lain. Kebetulan ini tidak ada pekerjaan. Biasanya berapa di sana? Oh, saya kasih 3.000 biar kamu beli. Pemuda menyatakan semacam itu, terima. Terus pemuda ini memberikan sebuah usulan. Karena kamu gajian itu adalah kan harian. Kalau harian berapa? Apa namanya? Bagaimana kalau saya aturkan? Ya, 1 minggu kan hari libur. Ya, umpamanya hari liburnya di situ hari Minggu. Ya. Dia katakan seperti ini. Bagaimana? Tapi kalau kamu mau, pegawainya ditawari sama pemuda ini. Kalau kamu mau, kamu sekarang 1 hari 3.000, ada 2, pegawainya ada 2. Kalian ini 1 hari kan 3.000. Saya aturkan. Kalau mau, kalau tidak, saya kasih 3.000. Apa? Saya jelaskan. Bagaimana mulai hari Senin, namanya hari liburnya hari Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Enggak, Senin sampai Jumat saya kasih, kalau kamu pulang saya kasih 1.000. Ya 2.000 saya tahan. Nanti pada hari Sabtu ya, yang 2.000 kali 5 ini ya ditambah gajian hari Sabtu 3.000, itu saya berikan semuanya itu nilainya 13.000. Kamu seperti nabung sehingga kamu nanti bisa menikmati pada hari libur dengan uang yang banyak, tidak boros. Rupanya pegawai ide itu sangat suka diterima. Oke, dilakukan semacam itu. Berjalan pada awalnya itu jam sekian saya diajarin itu bagaimana pekerjaannya apa saja, sudah selesai. Jam 8 sampai jam 4 sore, libur 1 jam biasa. Bisa lancar. Kemudian waktu awal-awal itu rupanya karena ini masih waktu itu perempuan bekalnya dan masih apa namanya ada satu yang sudah menikah, satu yang belum menikah. Itu ya masih muda, Pak. Saya kerja tidak sepi-sepian gini buat data berapa? Oh boleh. Pemuda itu silakan. Kayak kamu mau apa? Supaya nanti kerjaan jalan. Kamu ingin apa bebas. Sebenarnya kerjaan jadi dan berhasil. Iya. Saya berikan tipnya kata pemuda itu. Karena pemuda ini tidak tahu apa lagu-lagu apa yang harus masih tape recorder. Karena pemuda majikan ini tidak tahu apa kesukaannya, si pemuda mengatakan pegawainya ini majikannya. Kasetnya kamu bawa sendiri ya, karena saya tidak tahu apa yang kamu suka dari lagu-lagu. Oh iya, ini tape recorder, bisa kaset, bisa radio, silahkan relay. Monggo. Itu kan sama. Datang tentunya. Wah senang sekali. Biarkan. Sama pemuda itu menyetel kaset ini. Tapi dengan menyetel kaset itu diberikan seperti itu, kerjaan berjalan lancar. Karena perhatian dari majikan ini terhadap ini, suatu hari ketika majikannya ini ada produk-produk jadi tinggal dikelilingkan ke beberapa toko. Saat pulang jam 3 melihat pegawainya itu sudah menyapu rumahnya sama ngepel. Pemuda ini kaget. Kalian ini saya tidak menyuruh kamu nyapu dan ngepel. Kerjaanmu adalah membuat produksi yang saya buat ini. Apa jawab daripada pegawai itu? Pak, kerjaan produksi itu sudah selesai semuanya itu. Masih ada sisa waktu. Jadi saya ngepel.
Jangan, saya tidak nyuruh kamu ngepel dan ngepel, tidak ada, biarkan ini saya kealasan saya sendiri, saya begini. Nah, coba lihat, ketika manusia disikapi dengan baik, mereka membahas baik. Dan orang pegawai ini tidak memiliki niat buruk sama sekali, tidak ada barang satupun sekecil apapun yang hilang. Bahkan sangat rapih, sangat memperhatikan. Kenapa? Gajian umumnya 1.500 dikasih 3.000. Terus tidak boleh bekerja selain pekerjaannya. Apa yang diingini, ya, diberikan. Kenapa? Yang penting adalah pekerjaan itu jadi. Jadi tidak terlalu penekanan itu tidak ada. Bukan diperas tenaganya, digaji sedikit, tidak. Inilah satu pesan kisah yang yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian awalnya bekerja dengan orang itu ditekan semacam itu, pengalaman itu dia melihat bagaimana menyikapi pegawai dan berhasil. Dan yang ironisnya ini, pekerjaan itu tidak berlanjut. Suatu hari pemuda ini, karena ini pemuda adalah tidak memiliki saudara, orang tua tinggal satu, itu ibu saja. Saat itu terkena sakit ibunya, harus operasi, sejak operasi harus ada sinar X, harus berangkat ke Jakarta dan sebagainya, sehingga pekerjaan itu tidak bisa dilanjutkan. Terus dia duduk, manggil pegawainya ngomong, terus terang, saya kalau tetap menahan kalian bekerja tempat saya, seperti saya harus gaji, sementara tidak ada yang harus digarap. Saya akan rugi. Nah, tapi kalau saya tahan kalian tidak boleh bekerja, ya, nanti kalian juga tidak dapat penghasilan. Jadi solusinya begini, solusinya bukan saya memberhentikan, tapi ada kena suatu kondisi yang ada ibu saya minta makluman. Pegawai itu melihat kondisi itu memaklumi, tidak minta uang pesangon dan berhenti dengan janji, ya, nanti kalau saya sudah kembali lagi ke rumah, saya akan butuh pegawai, nanti saya panggil langsung kamu. Tapi kalian jangan tergantung kepada saya, kata majikannya ini. Karena saya nggak tahu kapan, kalian kan juga butuh seandainya kalian mau bekerja di tempat lain dan dapat pekerjaan lebih baik dari sini, silahkan. Jika saya mau bekerja ternyata kalian sudah melakukan pekerjaan, saya juga tidak akan mengganggu kalian bekerja di situ. Oh iya Pak, dengan baik. Karena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum mulai, ya mungkin dapat suatu ujian dari Tuhan. Suatu hari ketika pemuda ini pulang, tapi belum masuk untuk mulai pekerjaan, masih ada urusan di rumahnya, terus padat lagi ngurusi orang tuanya. Si pegawai 2 orang ini lewat, Pak, buka lagi. Ini masih belum bisa buka. Loh, kamu belum dapat pekerjaan, belum. Pada apa kata kamu begini tadi? Saya kerja di mana-mana. Tidak lihat gajinya berapa. Tapi saya paling suka kerja di sini. Enak kerjanya, bebas dan sebagainya, nyaman dan sebagainya. Kapan Pak mau bekerja lagi? Oh, saya minta maaf, saya belum bisa bekerja. Inilah ujian. Sebetulnya kalau seandainya pada saat itu berjalan, mungkin pemuda ini enak, pegawai enak, mungkin akan mendapat pegawai yang lain juga. Ini adalah contoh bagaimana orang itu bisa berberi kemanusiaan, itulah hasilnya. Tinggal intinya mungkin situasi dan kondisi di setiap suatu pekerjaan, ya, di tempat satu tempat yang lain, situasi dan posisi kon ini itu bisa berbeda-beda. Tapi inti daripada dasar untuk menjaga sebuah nilai-nilai kebaikan, ya, kita sebagai WNI di Indonesia itu harus memahami Pancasila, peri kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ini yang penting. Jika sebuah hubungan antar manusia didasari peri kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tidak ada kontroversi, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perang, tidak ada singgung-singgungan, tidak ada apa di antara warga negara Indonesia terutama. Dan sebetulnya ini berlaku untuk seluruh dunia. Yang namanya peri kemanusiaan yang adil beradab itu berlaku untuk seluruh dunia. Ya, ada peri kemanusiaan, di sana ada nilai keadilan dan nilai adab. Ada nilai peri kemanusiaan, ada nilai keadilan, dan ada nilai adab. Adab itu sopan santun, akhlakul karimah. Kalau sudah adab dilanggar, keadilan dilanggar, peri kemanusiaan lagi dilanggar, adanya semua gue dengan nafsunya sendiri, tunggulah kehancurannya. Jadi orang itu, seperti saya katakan, hidup itu butuh kecerdasan. Melihat situasi dan kondisi yang berbeda. Itu namanya ketika melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab, sukses. Tapi kalau hanya kaya saja, yang saya katakan bahwa 8 orang jadi kaya, setelah itu tidak mengendaki orang lain menjadi kaya, maunya kaya sendiri, ini bertentangan dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditambah lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kisah-kisah ini diperlukan. Misalnya dari kisah dimisalkan, permisalan. Seperti saya mengatakan ada orang kaya taruh di pulau. Itu boleh saja untuk orang itu bisa berpikir. Karena agama itu adalah aturan kehidupan manusia. Terutama agama samawi baik di Islam, bahkan di negara agama-agama lain. Di sana, di kitab-kitabnya, mau di Al-Quran, mau di Injil, mau di Taurat, mau di... Kebanyakan di situ adalah kisah menceritakan Nabi Fulan, seseorang begini, ini begini. Ada kisah-kisah. Jadi kalau tidak mau kisah-kisah, itu berarti tidak sesuai dengan orang beragama. Karena di dalam agama kitabnya itu banyak kisah-kisah. Di Al-Quran disebut qasas, kisah. Gitu. Di dalam kisah-kisah ini ada hikmah yang besar. Gitu. Kadang di Al-Quran juga memisalkan, permisalan. Tidak harus real. Ya, kadang untuk menjelaskan yang real tadi perlu ada permisalan. Penting. Baik. Coba ini semua direnungi. Kalau menurut Anda bermanfaat, ambil. Kalau menurut Anda ini tidak bermanfaat, buang. Begitu. Terima kasih kawan-kawan telah mendengarkan pembicaraan kita semuanya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.